kita tidak bisa gerasa gerusu seperti yang lain. Kita harus sangat hati-hati. Dan untuk kesiapan sekolah pada dasarnya mereka sih sudah siap. Nah, itu dikembalikan lagi kepada kita. Nah, dikembalikan lagi kepada orang tua. Jadi intinya orang tua ada izin enggak? Pemerintah daerah ada izin enggak? Jadi kita tidak bisa memaksa nanti walaupun nanti ada PTM. Jadi tetap izin orang tua. Om Swastiastu, pemirsa Bali Express, berjumpa lagi bersama saya Wiwin Meliana, dan kali ini di talk show ini kami sudah mendatangkan salah seorang narasumber, yaitu Bapak Anak Agung Gede Wiratama selaku Kepala Bidang Pendidikan SMP Disdikpora Kota Denpasar. Dan tentunya kali ini pemirsa Bali Express kami akan membahas sebuah topik terkait dengan rencana pembelajaran tatap muka di Kota Denpasar. Langsung aja kita sapa untuk narasumber yang sudah hadir di pagi hari ini. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Agung. Selamat pagi, selamat pagi pemirsa Bali Express. Punapi kabarnya Pak Agung? Baik, tetap sehat dan semangat. Tetap sehat. Nah, di masa pandemi ini harus tetap sehat. Kesehatan paling utama. Nah, terkait dengan topik yang akan kita bahas di pagi hari ini Pak Agung, sesuai dengan arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bahwa pembelajaran tatap muka ini akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru. Ya, tepatnya di bulan Juni. Nah, lalu dengan kasus terkonfirmasi yang masih fluktuatif di Kota Denpasar, apakah PTM ini akan tetap dijalankan, Pak Agung? Nah, kalau di Denpasar memang kita tidak bisa gerasa gerusu seperti yang lain. Kita harus sangat hati-hati. Dan untuk kesiapan sekolah pada dasarnya mereka sih sudah siap. Termasuk daftar periksa, dan kemarin kita sudah Zoom meeting dengan Kementerian tanggal 30 Maret 2021. Nah, itu dikembalikan lagi kepada kita. Nah, dikembalikan lagi kepada orang tua. Jadi intinya orang tua ada izin enggak? Pemerintah daerah ada izin enggak? Jadi kita tidak bisa memaksa nanti walaupun nanti ada PTM. Jadi tetap izin orang tua. Yang paling penting adalah gurunya 100% sudah tervaksin nanti. Dan kita bukan langsung PTM, tetapi kita akan melaksanakan uji coba. Uji coba inilah yang kita laksanakan. Kita lihat dulu daerahnya, kecamatan mana yang sudah zonanya hijau. Jadi tidak semua nanti bisa melaksanakan uji coba. Dan kita akan lihat, kita cek, mereka akan mengajukan permohonan untuk uji coba. Kita cek dulu daerah atau kecamatannya, apakah sudah zonanya hijau atau masih merah. Kalau zonanya hijau, kita cek nanti ke sekolah kesiapan. Nah, ini kan paling penting nih. Iya, benar. Yang pertama kita cek sudah tervaksin enggak semua gurunya. Nanti biar enggak orang tuanya was-was, nanti anak saya masuk gurunya udah divaksin enggak. Kan begitu ya. Nah, ini yang kedua, daftar periksanya udah dicek enggak, udah terkirim enggak dalam Dapode. Nah, jadi Kemdikbud harus tahu juga begitu. Bukan hanya di kita saja. Jadi persyaratan yang lainnya itu sangat banyak. Dan mereka sudah siap. Sarprasnya gimana? Tempat cuci tangannya gimana? Ada enggak? Nanti murid yang akan diuji coba 200, tempat cuci tangannya hanya 1, kan? Ngantri lagi, kerumunan lagi. Nah, berdasarkan nanti cek lapangan dengan tim. Kalau tim sudah mengatakan oke, baru kita akan memberikan izin untuk uji coba. PTM terbatas. Begitu. Jadi salah satu syarat untuk melakukan uji coba PTM ini kan adalah guru-guru yang sudah divaksin. Untuk saat ini guru-guru di SMP khususnya ini berapa sih jumlahnya dan berapa yang sudah divaksin, Pak? Hampir 70% sudah.
Hampir 70% sudah, sekarang masih berlanjut. Kemarin kalau seminggu yang lalu itu 70%. Dan sekarang masih berlanjut. Nah, sehingga kami harapkan nanti di bulan Mei itu sudah 100%. Iya, baik. Nah, Kota Denpasar ini kan terdiri dari 4 kecamatan. Ya. Nah, ini kan semua dikembalikan nanti untuk pembelajaran PTM ke masing-masing daerah. Kemudian untuk di masing-masing kecamatan itu apakah status zonanya seperti apa Pak untuk saat ini? Nah, kalau pada umumnya sekarang ini kan kita kalau untuk zona kabupaten kita sekarang kita orange kan. Nah, tetapi yang sudah hijau adalah di Sanur. Wilayah Sanur sudah hijau di kelurahan daerah Sanur. Nah, mudah-mudahan terus bertahan karena ini fluktuatif. Kita nggak berani juga mengatakan nanti sampai bulan Juni ini mudah-mudahan tetap bertahan hijau dan semakin banyak zona hijaunya itu yang kita harapkan dan orang tua harapkan. Nanti walaupun nanti PTM di bulan Juni secara terbatas, nanti akan ada juga siswa kita belajar dari rumah. Karena di aturan itu kan setengahnya 18 orang yang boleh. Nanti lagi setengah kan ada di rumah. Dan ini sistem pengaturan SIP-nya akan dipakai oleh para kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan yang mereka sudah siapkan. Jadi kurikulumnya sudah, bagaimana sistem pengaturannya sudah, dan mereka sudah siap. Berarti nanti ketika dibuka PTM ini tidak 100% nggak bisa, belum bisa karena walaupun PTM ini kan nanti udah Pak Menteri bilang PTM terbatas. Jadi tidak semua bisa sekolah dulu. Kecuali darurat COVID-nya dicabut nanti baru seperti sedia kala. Berarti 50% daring, 50% tatap muka. Itu akan diatur SIP-SIP-nya Pak ya? Iya, akan sekolah yang akan mengatur sesuai dengan jumlah siswa. Baik. Dengan tetap protokol kesehatan. Yang paling penting. Nah sebelum dilakukan pembelajaran tatap muka ini kan ada uji coba yang dilakukan oleh Disdikpora. Gimana sih skemanya Pak untuk sekolah-sekolah itu agar bisa mengajukan atau mendaftarkan sekolahnya untuk mengikuti uji coba nih? Nah, jadi mereka mendaftarkan kemari dengan melengkapi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh Kemdikbud. Dan kita juga akan menambahkan lagi satu syaratnya adalah semua guru sudah tervaksin. Nanti kita cek bersama tim turun ke lapangan yang ada beberapa yang sudah mengajukan, nanti kita cek bersama tim apakah benar yang mereka ajukan itu. Contoh tempat cuci tangan saya punya 10, kita cek bener nggak ada 10. Hand sanitizer-nya bener nggak ada. Jadi disinfektannya bener nggak ada. Mejanya sudah nggak diatur jaraknya. Nah, ini yang kita atur sesuai dengan prokes, protokol kesehatan, dan aturan yang dari Kemdikbud. Yang terpenting nanti juga kita cek nanti surat pernyataan orang tua benar tidak diizinkan. Nah, nanti kalau memang orang tua tidak mengizinkan, ya jangan dipaksa. Tetap harus dari rumah belajarnya. Kalau misalnya beberapa syarat yang diajukan itu sudah memenuhi, tetapi salah satunya adalah izin orang tua itu yang tidak didapat, apakah ini berarti ini juga nanti dipertimbangkan untuk? Oh, bukan begitu. Nanti berapapun yang ada, umpamanya dari siswanya 30, hanya 10 aja yang diizinkan, ya 10 aja itu yang masuk. Bukan berarti kita tolak, enggak. 10 aja, yang 20 lagi tetap di rumah. Tetap mendapatkan pembelajaran. Oke, baik. Untuk saat ini sudah berapa sekolah yang mengajukan mendaftarkan diri? Kalau yang sudah masuk ada sekitar 10 baru. 10? Dari 76. Ini kan mereka nih mempersiapkan sarprasnya. Yang berat ini kan di sarpras sekarang, Bu. Terutama sekolah-sekolah kita yang swasta. Nah, tapi kalau sekolah kita yang 6 ini ditambah yang 10, yang 6 ini kan SPK. Kalau yang SPK jangan ditanya dah. Itu kelengkapannya sudah lengkap sekali dan sangat luas, lahannya 2 hektar, muridnya 10. Satu kelas muridnya 10, mau pakai prokes apapun bisa dia. Karena dia lahan terbuka dia ada,
lahan di ruangan kelas pun, ya muridnya satu kelas 10 paling banyak. Jadi mereka tidak masalah. Yang bermasalah adalah nanti yang memiliki siswa banyak ini. Kan harus pengaturan shiftnya harus benar-benar sekali. Itu maksimal 18 orang dalam satu ruangan. Dan tidak boleh lebih dari 2 jam di kelas nanti. Nah ini yang diatur oleh kepala sekolah secara detail. Jadi jumlahnya ini kan dari 70-an SMP baru 10. Termasuk MTS Bu ya. Jadi baru 10 sekolah yang mendaftarkan diri, dan salah satu kendalanya itu adalah sarana prasarana Pak. Apa upaya dari Distrikpora Pak agar sekolah ini bisa? Sarana prasarananya begini Bu, bukan masalah alat-alatnya ini enggak. Ini untuk mengajar mereka yang di rumah ini kan perlu. Kalau memang udah PTM, sekarang ngajarnya di sini, yang di rumah ini harus materinya sama. Ini yang masih dilihat kan itu internetnya, biaya internetnya ini kan nggak bisa sekarang belajar di sini, yang di rumah nggak belajar kan? Dengan materi yang sama. Sekarang ini yang masuk hari ini, lagi 2 harinya yang di rumah yang masuk, ini yang di rumah, inilah yang masih dipersiapkan. Bukan dalam arti sarana prokes sarana dalam pembelajaran ini, termasuk listriknya, termasuk internetnya. Nah ini yang perlu biaya tinggi. Nah kemudian ketika nanti pembelajaran tatap muka ini digelar, tentu kan tadi dengan terbatas nih Pak, ada yang daring, kemudian ada yang datang ke sekolah. Nah ini kan berpengaruh juga terhadap kurikulum yang ada Pak. Bagaimana penyesuaiannya nanti? Orang kurikulumnya sudah disesuaikan dengan arahan dari Kemdikbud, sudah kita sudah menyesuaikan. Nggak masalah kalau masalah kurikulum. Dan ini cuma sistem pengajaran dengan tatap muka ini, dalam arti mungkin mereka sedang mempersiapkan, mudah-mudahan di bulan Mei ini akan tambah banyak, kan begitu kan? Kan bertambah banyak, mungkin karena hari raya juga sekarang ini, sehingga nanti aja masukin akhir-akhir lah. Jadi mungkin ada persiapan hari raya, sehingga mereka nanti aja kita masukkan sambil mempersiapkan. Karena kita harus cek dengan teliti, nggak bisa kita main-main. Karena ini berkaitan dengan nyawa anak kita, masa depan anak-anak kita. Jadi memang kurikulum ini sudah sudah. Jadi mereka sudah melaksanakan selama setahun ini sudah berjalan dengan baik. Baik. Nah, selama 1 tahun pembelajaran daring nih Pak, adakah evaluasi yang sudah dilakukan oleh Distrikpora? Ada, tapi kesulitan memang ada beberapa. Tapi alternatifnya juga memang kita sudah siapkan, melakukan pemetaan kondisi siswa. Nah, yang mana memang tidak mampu, nanti ada klinik mereka disuruh hadir ke sekolah 1-2 orang gitu. Jadi dibimbing oleh guru kita. Atau nanti bisa lewat online, bisa kalau tidak punya gadget dia akan datang. Yang kedua, memfasilitasi kemarin guru kita kan sudah kita rapid kemarin, ada beberapa yang dirapid. Sudah melakukan program guru kunjung. Jadi gurunya yang datang. Kalau emang nggak punya, nah seperti kemarin ada yang tidak mampu kan gitu, kita datangi. Dan kemarin juga kita mencarikan CSR dengan BPD, dan syukur kita dibantu dengan BPD. Desember kemarin ada beberapa siswa kita SD dan SMP yang kurang mampu, dibantu dengan HP dan dana dari BPD Bali, cabang Denpasar. Kami sangat terima kasih, dan dari pemerintah juga sangat berterima kasih, sehingga anak-anak kita yang tidak mampu ini bisa mengikuti pembelajaran seperti sedia kala. Jadi kita ada beberapa alternatif. Berarti itu saja kendala dari evaluasinya. Nah ini kan di Denpasar ini apakah akses internet itu masih menjadi kendala juga, Pak? Enggak, kalau akses internet tidak. Kan dalam masa pandemi ini kan banyak dari orang tua siswa yang tidak mampu. Nah itu kita sudah bantu juga bagi yang bersekolah di swasta, kita bantu untuk
Rp1.000.000 untuk uang gedungnya. Sehingga kalau bayar uang gedungnya 1,5 juta, lagi 500 ya. Kalau bayarnya 1 juta, nggak bayar lagi. Jadi ada beberapa alternatif, ada solusi yang sudah kita jalankan, dan mereka yang tidak punya gadget juga kita carikan CSR kemarin. Jadi berbagai solusi sudah dilakukan oleh Disdikpora nih ke Pak. Nah, sebelum nanti ini kan sudah mendekati tahun ajaran baru Pak. Tentu penerimaan peserta didik baru juga akan dilakukan. Seperti apa sih gambaran untuk PPDB di tengah pandemi ini ke Pak? Sebelum yang lanjut ke situ, saya tambahkan lagi sedikit. Dan BPD bekerjasama dengan kita. Dengan sistem bansos ini, Bu, kita kan lewat aplikasi, hanya baru Denpasar yang punya, dan kita diminta sama BI kemarin, saya dimintai gimana sih sistemnya, mekanismenya, pengusulannya gimana, sampai bansos ini ada, dan mungkin mudah-mudahan BPD kita berhasil lah masuk nominasi gitu ya, karena ini dipakai program unggulan dari BPD yang kita ajak kerjasama. Ya dalam arti kita dibantu juga dari CSR, kita bantu juga BPD dengan kenapa enggak pakai ini untuk memajukan BPD, artinya untuk program unggulan. Oh bener lah, kemarin kita buatkan video bersama BPD dan ini dipakai kemarin, dan seminggu yang lalu kita dibel dari BI akan dipakai contoh sistem bansos kita. Oke, baik. Tadi menanggap mungkin terkait dengan PPDB Pak, gambaran PPDB di tengah pandemi. Hampir sama dengan tahun lalu lah, tidak ada beda. Jadi tidak ada perbedaan. Permendikbud nomor 1/2021 hampir sama dengan tahun lalu. Mekanismenya juga hampir sama. Dilakukan secara daring. Kalau sistem sonasi juga masih tetap? Iya, masih seperti dulu lah. Jadi tidak ada banyak perubahan. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak, harapan Bapak sebagai Kabid sendiri untuk di Disdikpora nanti terhadap rencana PTM. Ya, kita harapkan orang tua bisa kita ajak kerjasama. Kalau nanti ada siswa atau anaknya yang mengalami penyakit bawaan atau komorbid, ini mohon kerjasamanya lah dengan jujur mengatakan bahwa anak saya ini memiliki penyakit bawaan atau komorbid, sehingga kita bisa mencarikan solusi anak-anaknya ini, sehingga kita minta jujurlah orang tua karena ini berkaitan dengan nyawa. Karena kita ingin menyelamatkan anak bangsa, bukan kita hanya gersa-gerusu untuk buka biar keren begitu. Nggak, biar kita dibilang belakang nggak apa-apa. Yang penting semuanya selamat. Siswa selamat, guru kita selamat. Ada screening berarti nanti untuk siswanya ya Pak ya? Betul. Jadi dari skema dari rumah jalannya ke sekolah sampai di sekolah itu gimana? Dengan adanya kasus mungkin di salah satu kabupaten yang menggelar PTM, terus kemudian ada korban, gimana Pak? Nah inilah yang kita wanti-wanti, yang kita jaga, supaya tidak terjadi klaster baru. Sehingga tim kita yang turun ini nanti pengecekan ke sekolah ini benar-benar. Kalau memang punyanya hanya satu cuci tangan ya nggak bisa. Harus dengan jumlah sekian, orang yang akan diuji coba sekian, harusnya ada sekian tempat cuci tangan. Ya, jadi anak-anaknya sudah dihimbau enggak? Sudah pernah enggak sekolahnya sosialisasi? Nah ini kita tanya, enggak tahu nanti gitu orang tua nanti kan. Jadi ke sekolah enggak bawa masker, enggak bawa hand sanitizer, pakai alat tulisnya pinjam-pinjam, kan enggak boleh, harus disediakan. Orang tua menyediakan sarprasnya juga, jadi supaya anaknya nggak minjem alat tulis. Contoh pinjam pulpen, pensil, penghapus. Nah ini kan supaya tidak terjadi klaster penularan baru. Kami himbau nanti kepada sekolah juga harus mensosialisasikan juga ke orang tua. Di samping nanti ada izin dari
orang tua. Yang terpenting kalau tidak ada izin, tidak masalah. Yang nggak izin ya sudah dari rumah saja, jangan dipaksa. Nanti biar tidak orang tua ketakutan, wah saya nggak enak tanda tangan karena semua temennya. Nah ini perlu adanya pemahaman kepada orang tua, karena intinya adalah tatap muka itu adalah ada izin dari orang tua, surat pernyataan. Iya. Inilah intinya. Jadi kita dari sekolah maupun pemerintah tidak boleh memaksa bagi yang tidak berkenan. Jadi memang benar-benar dipersiapkan sekali untuk sarpras dan juga lain-lainnya. Betul. Tidak apa-apa telat daripada ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Pak Agong, mungkin sebagai penutup bisa disampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua, masyarakat yang ada di Kota Denpasar. Terima kasih. Jadi kami himbau kepada orang tua maupun masyarakat kerjasama yang baik. Jika ada anak-anaknya yang mengidap penyakit bawaan atau komorbid, bisa berkoordinasi dengan sekolahnya. Yang kedua, harus tetap jaga protokol kesehatan, dan anak-anaknya yang terpenting adalah diantar. Jangan sampai anak-anaknya dibiarkan bergoncengan dan lain sebagainya dengan orang lain. Tetapi kami harapkan orang tua nanti bisa mengantar jemputlah anak-anak mereka. Dan yang ketiga, kita akan bekerja sama dengan tim kesehatan dan tim COVID untuk mengecek dan memberikan izin kepada sekolah yang memang benar-benar sudah melengkapi sesuai dengan prokes maupun aturan dari Kemdikbud. Jadi yang terpenting adalah izin daripada orang tua. Iya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Agong sudah berbagi informasi terkait dengan rencana pelaksanaan PTM di Kota Denpasar. Dan tentunya pemirsa Bali Express, sampai di sini perjumpaan kita pada talkshow kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Agong, Bapak Ana Agung Gede Wiratama selaku Kabid Pendidikan SMP Distrik Pora Kota Denpasar. Dan tentunya semoga bincang-bincang kali ini bisa menambah pengetahuan pemirsa Bali Express dan juga menjadi pengingat juga ataupun bisa diperhatikan apa-apa saja yang disampaikan oleh Pak Agong. Dan tentunya kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.